Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Direktur Utama PT Al-Amin Mulia Lestari Bapak Haji Unang Abdul Fatah. Kami hormati Direktur Keuangan Ustadz Ahmad Baidlawi. Yang kami hormati pembimbing umroh 16 Agustus 2024 Ustazah Hajah Yayat Soleha. Dan kami banggakan Bapak Ibu Duyupur Rohmah Jamaah Umroh 16 Agustus 2024. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas sehat, nikmat panjang umur, ya, nikmat iman, semua dari Allah. Kita bisa bersilaturahmi pun lewat online ya Bapak Ibu semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, termasuk kepada kita semua jamaah. Dengan membacakan sholawat kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, hari ini terima kasih banyak kepada jamaah-jamaah yang sudah bisa bergabung dan menyempatkan untuk mengikuti manasik online ini ya. Kenapa wajib? Karena ini sangat penting untuk mengingatkan kembali. Mungkin di sini sudah ada yang pernah haji juga atau sudah berumrah juga. Tapi di sini mungkin PT Al-Amin Mulia Lestari SOP-nya memang selalu mengadakan manasik online dulu sebelum manasik offline. Sekali lagi, PT Al-Amin Mulia Lestari untuk mengingatkan kembali, khawatir ada yang lupa, khawatir ada yang tidak ingat pada saat-saat terutama mengenai rukun syarat larangan pada saat ibadah umroh. Jadi malam ini mohon diikuti dengan seksama penjelasan dari Ustazah Yayat, dan kalau tidak ada yang kurang paham silakan langsung bertanya kepada Ustazah Yayat. Jadi tidak boleh ragu-ragu, tidak usah malu-malu Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti kalau misalnya bingung, boleh ditanyakan. Setelah manasik bingung lagi, boleh bertanya grup ya. Baik, untuk selanjutnya kita silakan kepada Ustazah Yayat untuk memulai materi manasiknya. Pada Ustazah, tafadhol saja. Baik, terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da, amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Utama PT Al-Amin Mulia Lestari, Bapak Haji Unang Abdul Fatah. Yang saya hormati Direktur Keuangan, Bapak Ustadz Ahmad Baidlawi. Tim Daku Travel, TAI, dan Mas Arif yang senantiasa mendampingi kita semua. Duyufur Rahman, PT Al-Amin Mulia Lestari, keberangkatan 15 Agustus 2024, yang insya Allah mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat nikmat karunia-Nya. Di malam hari ini kita dapat bersilaturahim Zoom pramanasik ya, yang nanti saat prakteknya, materi dan prakteknya akan kita ulang kembali pada saat manasik di Haris Hotel. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan malam hari ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan kita mohonkan kepada Allah semoga kita mendapatkan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Duyufur Rahman yang saya hormati, pada malam hari ini kita memulai Zoom
Sebelumnya insya Allah pada tanggal 15 kita semuanya akan menuju ke Haris Hotel. Karena sampai hotel diupayakan sebelum jam 9, jadi mulai jam 8 itu sudah mulai registrasi ya. Jam 9 sudah persiapan masuk manasik. Jika ada keluarga yang ingin mengantarkan kita, silahkan ikut ke hotel. Biasanya foto bersama di sana. Ketika kita semuanya sudah masuk ke ruang manasik, maka dimohon keluarga untuk meninggalkan kita semua. Gitu. Apa yang perlu kita bawa di koper besar itu karena rute kita Mekah dulu, maka di koper besar itu kain ihram jangan ditaruh di koper besar. Ya, kain ihram itu semuanya ditaruh di apa namanya cabin. Nah, kemudian kita nanti akan berpakaian saat ke hotel itu gamis ini ya, gamis putih, kerudung hitam. Barangkali ada yang belum lihat grup kemarin. Kemudian untuk bapak-bapak baju koko putih dan peci, ya, celana hitam seperti itu. Nah, mohon untuk shawl daku travelnya sudah dikenakan saat keberangkatan dari rumah. Jangan lupa karena kita akan melakukan perjalanan panjang, maka nanti yang angkatnya dari rumah sekitaran jam 6, itu berarti sholat sunat safarnya bisa dilakukan sebelum sholat sunnah subuh. Jadi sholat sunnah subuh dulu, kemudian maaf, sholat sunnah safar dulu 2 rakaat ya. Usolli sunnatas safari rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah safar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian nanti baru qobliyah subuh, setelah itu sholat subuh gitu. Tapi kalau untuk Ibu Laras karena deket sekali kayaknya nih rumahnya ke Puri Mansion ya. Nah itu bisa silakan setelah sholat duha kemudian sholat sunnah safar baru berangkat gitu ya. Bagaimana jam dari rumahnya mau jam berapa? Kalau saya kisaran jam 6 karena sepertinya macet ya kalau dari Ciputat. Seperti itu. Eh, ada yang mau ditanyakan sebelum sampai hotel nih, sebelum kita ke materi? Karena dari kemarin pada tanya-tanya di koper besar itu apa, di cabin apa gitu. Atau sudah paham kira-kira? Belum Bu Boleh Haja. tanya, Boleh, boleh. Ustazah? Ya, Iya, kebetulan kami dari Batam tuh berangkatnya di tanggal 15. Berarti eh, siapa tahu ada halangan, jadi agak terlambat. Gimana ya kira-kira ya? rencananya penerbangan jam berapa dari Batam? Pagi. Oh, pagi. Ya, Ya, jika dapat nanti diinfokan aja ke tim kami ya. Itu ada rencana dijemput nggak dari bandara ke hotel? ya nanti masih saya tanyakan dulu sih sama ini yang mengurus yang di Jakarta nanti Ya, boleh. yang Nah, yang penting nanti ada komunikasi dengan kami. Ustazah, mohon maaf kami telat dan lain sebagainya. Kabarin aja gitu ya. baik, Tapi diupayakan yang baik, seputaran iya, Jakarta dan sekitarnya mudah-mudahan on time. Karena kita akan memasuki full iya, manasik dari jam 9 sampai sore. Seperti itu. Itu ya. iya, baik. Oke. Cukup ya untuk sampai keberangkatan. Bapak-bapak ingat kain ihram di koper cabin, jangan di bagasi ya. Oke, baik. Mas Arief mungkin lanjut ke materi dulu ya. Nanti di tengah perjalanan bisa sambil. Saya setilangi. Mas Arief. Lagi. Selamat datang, ahlan wa sahlan duyufur rahman. PT Al Amin Mulia Lestari.
Manasik umroh, kegiatan wajib diikuti oleh calon jamaah, memastikan mengerti dan memahami manasik umroh, memahami itinerari perjalanan. Sudah beberapa kali kami share ya tentang itinerari perjalanan, nanti kita share lagi. Persiapan umroh, bimbingan manasik, dan pembagian perlengkapan. Sudah semua dapat perlengkapan ya? Sudah. Ya, alhamdulillah. Kalau belum, mohon diinfo nanti ke kami. Sudah, Bu. Kami yang dari Batam belum. Oh, dari Batam belum? Ya, tinggal Sol yang belum, Sol sama Kop. Kalau sudah. Baik, nanti Ya. japri saya ya, Bun. Japri Baik, saya. ya. Itu biasanya berkaitan dengan ini jamaahnya Bu Haji Fatimah kan ya? Ya, betul. Ya, siap. Persiapan rohani, mempelajari buku panduan dan doa-doa. Sudahkah dipelajari buku panduan dan doa-doanya? Udah? Sudah, Baru Bu. yang diambil satu. Alhamdulillah sudah, Bu Haji. Kayaknya baru pegang itunya judul depannya. Bu Haji suka benar ngomongnya. Iya, nggak apa-apa, minimal sudah pegang gitu. Baik. Minta maaf kepada keluarga, tetangga, dan teman ya. Mungkin ada yang sudah mulai mengadakan walimatus safar, silahkan juga baik di majelis taklim ya atau di rumah sendiri, silahkan. Kemudian berwasiat, barangkali mama punya apa sangkutan hutang piutang sekian mohon dibayarkan gitu, itu bagian dari wasiat juga. Ya. Kemudian menulis titipan-titipan doa dan titipan lainnya. Sudah mulai ya di list ya. Ini nitip ini, teman saya nitip ini, saudara saya nitip ini. Kira-kira sudah mulai di list ya titipan-titipan doanya. Mulai dari sekarang. Persiapan fisik dengan membiasakan banyak jalan kaki. Sudah berapa kilo jalan kakinya? Banyak. Banyak. Baik, nanti merasakan ya, terutama saat sa'i ya. Berapa kilometer kira-kira yang akan kita tempuh. Persiapan materi dengan membawa bekal secukupnya, sudah mulai penukaran real. Ya, insya Allah sudah ya. Kayaknya ini di grup sedikit sekali. Kalau nggak salah baru 7 orang itu. Mungkin sudah menukarkan sendiri ya, atau bingung menukarnya. Nanti info ke kami ya, silakan. Kemudian mengisi kartu ATM dengan dana secukupnya jika dibutuhkan ya. Jika dibutuhkan silakan. Oke, lanjut Mas Arief. Meminta maaf dan doa dari keluarga dan sahabat. Kami yakin dari kemarin-kemarin kita sudah info ya ke teman-teman pengajian, teman senam, mungkin ya ke keluarga bahwa kita akan melanjutkan atau mengadakan perjalanan ibadah umroh. Jangan diem-diem aja, tiba-tiba tetangga nggak tahu kemana ini. Ibu ini kok nggak ada kabar, ternyata sudah di Mekah. Ya, jangan seperti itu. Tetap kita membuka doa karena doa silahul mukminin. Senjatanya orang mukmin itu adalah doa. Ya. Kemudian meminta maaf juga. Mudah-mudahan perjalanan umroh kita dimudahkan oleh Allah, bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah umroh dengan sempurna sehingga kembali ke tanah air selamat memperoleh umroh yang mabrur, makbul insya Allah. Salat sunnah safar. Nah, tadi yang saya sampaikan sebelum kita beranjak ke hotel diupayakan karena sesudah salat subuh tidak ada salat sunnah dan mungkin ada yang berangkat setelah salat subuh, ada yang sekitaran jam 6 gitu ya. Jadi sebaiknya salat sunnah safarnya sebelum salat subuh. Gitu. Oke. Nah, berdoa bersama jangan lupa. Sebelum kita meninggalkan rumah, mohon yang namanya koper, ya, perlengkapan yang akan kita bawa sudah semuanya ditaruh di kendaraan, ya, atau di depan rumah kita. Nah, kemudian membaca doa. Setelah membaca doa, pastikan tidak ada barang yang tertinggal di rumah. Jadi setelah membaca doa kita langsung masuk kendaraan. Kita lanjutkan terus selama perjalanan sampai ke membaca zikir
berdoa. Insya Allah itu akan memudahkan perjalanan kita. Ya, jadi walaupun misalkan, aduh, Ustadz siapa nih yang saya panggil gitu kan? Nah, tidak ada ustadz pun kita bisa baca doa sendiri. Insya Allah di situ di bukunya nanti dibuka lagi ketika akan meninggalkan rumah, apa yang mesti kita baca. Seperti itu. Oke. Sholat di pesawat ini nanti kita akan terbang pada pukul 9.10 ya. 9.10, maka nanti pada saat hari Jumat itu jam 5 subuh kita sudah kumpul di lobi untuk melanjutkan perjalanan ke bandara. Nah, jadi mohon maaf kembali lagi keluarga yang ingin menemui orang tuanya atau saudaranya di Bandara Soekarno-Hatta pada hari Jumat, itu diupayakan sholat subuh sudah di bandara. Karena kita juga akan ketemu cuman sebentar. Ya, ketemu sebentar, kita langsung memasuki langsung pembagian paspor dan persiapan penerbangan. Jadi kalau menurut saya, mohon maaf sebelumnya, karena penerbangan kita ini pagi, cukup keluarga mengantarkan ke hotel saja gitu ya, bisa foto bersama di hotel, bisa mohon maaf, kemudian membaca doa, saling mendoakan di situ. Nah, pada saat kami ke bandara sudah tidak dikunjungi oleh keluarga lagi karena waktu kita mepet untuk penerbangan seperti itu ya. Nah, nanti pada saat sholat zuhur dan asar kita insya Allah tiba di Jeddah itu pada pukul 15 ya sore. Nah, kita lihat situasi apakah kita memungkinkan jamaah takhir itu ya salat zuhur dan asar di pesawat ataukah di Jeddah nanti. Nanti kita lihat posisinya untuk sholat di pesawat. Seperti apa? Apakah jamaah takhir itu sebelum kita landing di Jeddah ataukah nanti di Jeddah saja? Ya, kami sedang komunikasi dengan Ustadz Ashkur mana yang terbaik. Karena ini antara sekitaran jam 3 dan kita kan juga di bandara lumayan lama ya. Seperti itu. Oke, nanti untuk praktek tayamumnya dan sholat di pesawat akan kita sampaikan saat manasik di hotel. Paham Bapak Ibu? Paham. Ya Allah paham ya. Oke, macam-macam ibadah. Ada ibadah jismiyah yaitu ibadah badan, ada ibadah maliyah harta, ada ibadah qalbiyah dengan hati. Apa itu ibadah jismiyah? Yaitu ibadah yang dilakukan seseorang dengan dirinya sendiri seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran. Itu kategorinya ibadah jismiyah. Oke. Yang kedua ibadah maliyah, ibadah yang dilakukan seseorang dengan hartanya seperti zakat, sedekah, membayar kifarat. Nah, termasuk nanti kalau ada yang melanggar berarti membayar fidyah ya. Itu berarti kategori ibadah maliyah. Ibadah qalbiyah, ibadah yang dilakukan seseorang dengan hatinya seperti niat berzikir, merenungi kekuasaan Allah dan lain sebagainya. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung kepada niat kita. Jadi niat itu menjadi penting. Nah, sekarang kira-kira ibadah umroh itu masuk kategori ibadah mana ini nih? Jismiyah, maliyah, apa qalbiyah? Ibadah badan, ibadah hati, atau ibadah harta? Badan. Harta. Semuanya. Semuanya. Semuanya orang Semuanya. sudah pada Semuanya. ya. Semuanya ya. Nah, karena ibadah semuanya berarti fisik kita harus dipersiapkan dari sekarang harus sehat. Mohon maaf, jangan lupa itu obat-obatan yang menjadi konsumsi kita. Ya, kami juga menyediakan obat, namun biasanya kan cocok-cocokan dengan kondisi tubuh kita. Ya, jadi mohon dipersiapkan apalagi obat itu yang misalkan yang darah tinggi kan itu minum obat terus-terusan ya. Nah, itu jangan sampai ketinggalan vitaminnya juga ya. Nah, biar fisik kita itu kuat karena ya tadi ibadah badan umroh ini luar biasa. Nanti berasa di umroh pertama, Masya Allah, kok rasanya kaki digandulin dan lain sebagainya. Ya, butuh ibadah badan, butuh dengan konsentrasi, ya, ibadah hati, butuh juga mal.
maka kita menyediakan penukaran real. Takut Bapak Ibu di sana bingung. Sebenarnya dengan uang kita juga bisa itu, ya, uang rupiah. Biasanya kalau kembalian-kembalian seputaran 20.000 itu nggak ada kembaliannya. Jadi rugi di kita sebenarnya. Jadi tetap kita persiapkan, nanti kekurangannya baru pakai uang rupiah. Seperti itu ya. Oke, mohon maaf karena saya cuma ngelis ada 7, yang lainnya udah penukaran sendiri-sendiri ya? Iya, Ya, sudah. ya. Ya, alhamdulillah. Harus saya pastikan karena apa? Jangan sampai pernah kejadian itu kita mau transit aja waktu itu ya, dari Jeddah ke Madinah, dia udah, Ustazah mohon maaf kami nggak bisa jajan, katanya. Kenapa? Nggak sempat nukerin uang. Cari-cari susah juga gitu kan. Akhirnya ya alhamdulillah kita persiapkan, cuman akhirnya tukerannya dengan saya gitu. Nah ini karena saking tidak mempersiapkan penukaran real. Tetap ditukar walaupun berapa gitu ya. Ini kita tunggu penukaran real itu sampai hari Selasa sore lah ya. Jika ada yang mau ngelis silahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hadzal baitu di'amatul Islam, man kharaja ya ummu hadzal bait min hajin aw mu'tamirin aw zairin kana madmunan 'ala Allah azza wa jalla in qabadahu an yudkhilahul jannah wa in raddahu bi ghanimah wa ajrin." Ka'bah ini adalah tiang agama Islam. Siapa saja yang mengunjunginya, baik untuk berhaji atau umroh dan lainnya, maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia meninggal dunia, maka akan langsung dimasukkan ke surga. Dan apabila dia dikembalikan ke rumahnya, maka dia kembali dengan keuntungan dunia dan pahala. Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kharaja min hadzal wajhi bihajjin aw bi'umratin famata fihi lam yu'rad wa lam yuhasab wa qila lahu dukhulil jannah." Siapa saja yang pergi haji atau umroh dan meninggal dunia di sana, dia tidak akan dihisab, akan dikatakan kepadanya, silahkan masuk surga. Masya Allah. Oke. Pengertian umroh. Berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah, tawaf, sa'i, dan tahallul. Semata-mata mengharap ridha Allah. Beda dengan haji ya, saya yakin ada beberapa yang sudah melaksanakan ibadah haji. Kalau umroh ini tidak ada wukuf, tidak ada melontar jumroh. Oke. Jadi hanya sedikit yang kita lakukan. Ya, ini mohon dipahami hukum-hukum dalam umroh agar kita melaksanakannya itu dengan sempurna. Rukun umroh, apa itu rukun umroh? Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Nah, rukun-rukun umroh. Perkara yang harus dikerjakan dalam umroh apabila ditinggalkan umrohnya tidak sah. Nah, ini mohon diperhatikan. Kalau salah satu tertinggal, berarti umrohnya tidak sah. Tidak sah. Oke, yang pertama adalah niat umroh. Rute kita langsung ke Mekah, ya, insya Allah pelaksanaan niatnya akan kita laksanakan di Yalamlam, ya, di atas pesawat. Kisaran 30 menit sebelum landing kita melaksanakan niat umroh. Labbaik Allahumma umratan. Kemarin saat kami rapat pembimbing dengan Pak Direktur, kita lihat kondisi jamaah. Kalau masih dalam satu area, satu blok, ya, karena nanti saat niatnya itu insya Allah saya akan bimbing, maka kita niatnya di Yalamlam. Tapi ketika jamaah terpisah-pisah, blok sini, blok ujung, misalkan kan blok tengah, bagaimana saya mau memandunya gitu kan ya, walaupun jamaah kita totalnya 29 orang. Maka insya Allah niatnya kita akan di Jeddah. Saya berharap semoga kita satu blok. Jadi saya juga ngontrolnya mudah. Mohon maaf tidak hanya ngontrol untuk niat, tapi ketika landing itu biasanya jamaah juga suka nahan pipis. Saya mohon banget jangan sampai ada yang nahan pipis. Biasanya saya susuri setelah kondisi pesawat aman,
ya. Itu saya susuri siapa jamaah yang belum ke toilet. Saya temenin, gak usah khawatir. Ya, mohon maaf termasuk bapak-bapak, saya temenin juga ya untuk agar dia tidak bisa tidak menahan pipis. Penerbangan kita 9 jam. Pernah kejadian itu ternyata dia prostat, akhirnya sampai Mekah bermasalah. Nah, saya tidak mau seperti itu. Karena saking malunya, enggak Ustazah, enggak kok, saya kuat, tahu-taunya nahan pipis. Jadi saya mohon nanti semua jamaah apapun dikomunikasikan dengan kami. Oke, kembali lagi niat umroh ini akan kita laksanakan di Yalamlam jika kita satu blok ya. Tetapi ketika terpisah-pisah kita akan melaksanakannya di Jeddah. Pertama niat umroh labbaik Allahumma umrotan. Ketika sudah melafadzkan niat, maka seluruh rangkaian yang menyangkut larangan ihram itu sudah berlaku. Terus kalau begitu mandi sunnah ihramnya di mana kita? Nah, mandi sunnah ihram akan kita lakukan di Hotel Haris. Ya, berarti itu akan kita lakukan jam 3 insya Allah sudah kita bangunkan untuk pelaksanaan mandi sunnah ihram. Ya, seluruh jamaah insya Allah ada air hangat juga ya. Jadi tidak usah khawatir, kita nanti mandi sunnah ihramnya di hotel. Kemudian bapak-bapak sebelum terbang itu bawahnya sudah memakai kain kain ihram, tapi atasannya tetap masih pakai batik. Nah, kalau ibu-ibu dengan batik daku travel itu sudah memakai kain ihram. Yang penting pastikan bahwa kaos kakinya bersih gitu. Makanya saya suka naruh 2 kaos kaki di tas tenteng ya. Khawatir nanti sebelum melaksanakan niat itu ada najis dan lain sebagainya. Apalagi kita mau sholat harus bersih ya. Oke, jadi pertama niat, yang kedua tawaf, ketiga sa'i, keempat tahallul ya. Tahallul ini perlukah jamaah membawa gunting? Silahkan kalau mau bawa, tetapi mohon dibungkus rapi dan ditaruh di apa namanya koper cabin. Maaf, koper bagasi. Jangan sampai ada yang naruh di tas cabin. Pasti itu di Bandara Suta udah kena razia, udah harus dikumpulkan, tidak boleh dibawa ya. Tapi kalaupun tidak bawa, insya Allah kami dari panitia sudah menyediakannya, jadi tidak usah khawatir. Ya, itu untuk persiapan tahallul. Yang kelima tertib. Saya ulangi, rukun umroh yang pertama niat ya, labbaik Allahumma umrotan. Yang kedua tawaf, ketiga sa'i, keempat tahallul, kelima tertib. Nah, sebelum pelaksanaan umroh nanti, ini ketika kita tiba di Hotel Mekah, apakah langsung ke Masjidil Haram untuk melaksanakan rangkaian umroh? Tidak. Kita semuanya akan diarahkan ke hotel kita dulu. Wajib makan karena harus persiapan fisik tadi ya. Kemudian baru nanti pembagian kunci ya, bisa pembagian kunci itu di lobi, bisa juga di area restoran. Nah, setelah itu, setelah semuanya makan siap, maka berwudu. Nanti akan diinfokan, kita jam sekian mohon kumpul di lobi sudah dalam keadaan berwudu jemaah. Seperti itu ya. Jadi kemarin ada bertanya, nanti langsung dong Ustazah begitu sampai Mekah ke Ka'bah. Oh tidak, kita ke hotel dulu istirahat sejenak, sekedar untuk makan, berwudu, ya kumpul di lobi. Karena posisi kita mungkin sampai Mekah itu sampai hotel kita jelang maghrib, nanti ada kemungkinan sholat maghrib dan isya jamaah takhir kita berjamaah satu kelompok kita. Tetap posisinya di Masjidil Haram, ya, bukan di hotel kita. Seperti itu. Ada pahalnya. Paham ini tentang rukun-rukun umroh? Paham. Oke, makanya nanti kami akan pastikan betul itu ya. Setelah sa'i, semuanya merapat ke area tahallul. Nah, biasanya terserah Bapak Ibu apakah, maaf yang ibu-ibu ya. Yang ibu-ibu biasanya tanya, kalau Bapak-bapak nanti dengan Pak Ustadz Ashkur mutawif kita. Apakah mau tahallulnya sendiri, potong rambut sendiri, atau saya yang potongkan? Biasanya saya tanya seperti itu. Ya, kalau mau saya yang potongkan, tolong untuk ibu-ibu dijaga betul auratnya. Nanti saya aja yang ngambilin rambutnya, nggak usah diinin karena ada kemungkinan dari samping itu terlihat auratnya. Nah, kalau terlihat aurat berarti nanti kena fidyah itu 120 real. Gitu. Jadi mohon diperhatikan semuanya dan saling mengingatkan. Oke, ada yang mau bertanya sampai sini?
Saja Ya, kalau mendingan itu aja saja dari eh, travelnya aja. Jadi kita nggak usah sendiri bawa gunting, nggak usah dikelompokin. Kalau dari yang pihak laki sama ustadz siapa, perempuan sama ustaznya. oh itunya potong rambutnya, tahalulnya. Ya, Baik, baik kalau begitu. biar nggak kemana-mana. Jadi kelompok di situ aja kita udah Iya, kami di menawarkan seperti ini Pak, karena biasanya saya ingin potong sendiri begitu. Tapi memang ada beberapa yang pengen potong sendiri, ada umumnya kami yang memotongkan. Seperti itu. Tapi biasanya saya potong sendiri dulu, baru motong jamaah yang ngantri. Saya yang nanti yang menyusuri, sama dengan Pak Ustadz Askur. Untuk motong bapak-bapak juga biasanya beliau. Gitu. Seperti itu Pak. Jadi kalau bisa pun jamaah tidak membawa gunting, enggak masalah karena kami sudah menyediakannya. Makasih Pak Ji. Gunting kuku kalah nggak, Bu? Kenapa? Gunting kuku. Oh, gunting kuku sama silakan. Cuman di koper bagasi. Oh iya. Ya, jadi benda-benda tajam itu mohon jangan ditaruh di tas cabin, apalagi di tas tenteng kita, jangan. Dibungkus rapi, ditaruh di tas eh, bagasi. Apa namanya? Iya, bagasi. Koper bagasi. Iya. Gitu ya. Oke, Termasuk lanjut. Ya. termasuk cukuran jenggot. Oh iya, iya betul. Ya. Nggak betah kalau nggak dicukur ya Pak. Iya. Ya, termasuk cukuran jenggot juga karena itu bentuk benda tajam ya. Ya. Tuh, jadi dirapikan saja, taruh di tas bagasi, koper, bukan tas, di koper bagasi. Kalau rokok Oke? gimana tuh, Bu? Kalau Ini rokok boleh nggak? rokok. Kebetulan saya tidak merokok, jadi nanti tanyanya dengan Pak Ustadz. Karena saya perokok berat, Bu. Oh gitu, emang mau bawa berapa bal? Hati-hati. Ya paling masa 3-4 bungkus gitu loh. Oh gitu. Nanti kami Itu bisa tanyakan dulu nggak? ke travel ya Pak. Pak, mohon maaf ya, ketika merokok, termasuk di hotel Bandara Suta, jangan di dalam ya Pak. Ya, Bapak ya nanti kalau ke itu ada area. tempat. Ah, Mohon maaf, takut lupa ya. karena pernah kejadian apa namanya pihak hotel sudah memberitahu tidak boleh merokok di eh, area dalam. Ternyata dia saking lupanya asik merokok. Jadi 4 orang kena, harus harus membayar itu, kena denda. Itu Bandara Suta baru Pak. Nah kalau Bandara Mekah hati-hati lagi, Mekah Madinah itu biasanya langsung tuing 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 bunyi begitu. Ya, jadi kalau mau merokok nanti diarahkan sama Pak Ustadz, silakan di area sini gitu ya. Itu di area luar gitu. Kalau puasa dulu nggak bisa ya Pak? Diusahakan dulu, Bu. Oh, Puasa seterusnya semoga. iya, semoga puasa seterusnya ya. Puasa tidak merokok. Amin. Baik. Oke, kita lanjutkan ya. Ini baru bicara rukun. Wajib umroh. Cara yang harus dikerjakan dalam urusan umroh, tapi apabila ditinggalkan dapat diganti dengan dam dan umrohnya sah. Pertama adalah niat umroh dari miqat. Tadi kita niatnya akan di mana Bapak Ibu? Di pesawat. Ya lam Kita. ya di atas pesawat, insya Allah ya. Kemudian meninggalkan larangan-larangan ihram. Nanti kita akan bicara apa itu larangan ihram. Ya. Yang ketiga tawaf wada. Insya Allah kita sampai Mekah itu Sabtu ya. Maaf, Jumat malam. Malam Sabtu itu kita sudah pelaksanaan ibadah umroh pertama di malam Sabtu. Kemudian Sabtunya kita memperbanyak beribadah di Masjidil Haram. Hari Minggunya ada kemungkinan kita city tour kota Mekah dan umroh kedua bagi yang mampu ya. Dan kita akan ngambil mikot lagi dari Ji'rona. Nah, hari Seninnya karena kita ada program ke Taif sudah free berikut Taif ya pembayaran kemarin. Nah, kita akan ziarah kota Taif. Perjalanannya itu dari Mekah ke Taif itu 2 jam. Kita akan menapak tilas perjalanan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah dulu di Taif itu dilempari batu ya saat berdakwah sampai berdarah-darah sampai giginya pada tumbang gitu kan. Nah, akan ke sana kita. Kemudian itu di hari Senin ya. Dan insya Allah
tawaf wada itu hari Selasa pagi. Baru nanti kita melanjutkan perjalanan ke Madinah. Oke. Oke, itu jadi wajib umroh adalah niat umroh dari Mekot, meninggalkan larangan-larangan ihram, dan tawaf wada, tawaf perpisahan. Saya mohon jika ada jamaah yang masih muda dan masih kondisi menstruasi, nih mengingatkan ke jamaah yang muda. Kondisi menstruasi kalau nanti saat pelaksanaan umroh pertama, terutama ya, itu dalam kondisi haid, tolong sampaikan ke saya. Karena apa? Ketika niatnya itu, walaupun kondisi haid, harus tetap ikut melafalkan labbaik Allahumma umrotan. Dan larangan-larangan ihram tetap harus dijaga sampai dia bisa melaksanakan umrohnya. Misalnya, dia haid mulai dari keberangkatan. Terus umroh pertama kan kita hari Jumat malam Sabtu ya. Sementara dia masih haid, maka dia tidak bisa melaksanakan umroh pertama. Kita menunggu tetap sampai Sabtu, misalkan belum. Tetap infoin saya, Ustazah saya belum bersih, tetap ngabarin. Ya, karena nggak mungkin sering saya tanya. Ya, tapi tetap menjadi catatan si A, si B, si C itulah yang belum melaksanakan umroh. Itu tolong dijaga seluruh larangan ihram sampai dia menyelesaikan rangkaian umrohnya. Seperti itu ya. Oke. Paham tentang wajib umroh? Nah, Insya Allah. Baba Rodi, Kong Rodi dengar nggak nih, Kong Rodi? Kong Rodi ada nggak nih? Tadi saya lihat masuk nih. Ya, untuk Kong Rodi atau jamaah yang kondisi tidak memungkinkan secara fisik ikut tawaf wada, kita menyediakan juga apa namanya kursi dorong, kursi roda. Komunikasi kami. Oke, lanjut. Berikutnya sunnah-sunnah umroh. Apa itu sunnah umroh? Perkara yang jika dikerjakan menambah pahala, jika ditinggalkan tidak mengganggu keabsahan umroh. Artinya umrohnya tetap sah. Ya. Yang pertama adalah mandi sunnah ihram. Kapan kita akan mandi sunnah ihram untuk umroh pertama? Oke, di Hotel Haris ya, di Hotel Bandara. Kemudian merapikan rambut, menggunting kuku. Nah, itu termasuk sunnah-sunnahnya. Oke. Lanjut. Nah, ini sunahkan pula memakai parfum. Ya. Kemudian nanti sholat sunnah ihram. Nanti sholat sunnah ihram, insya Allah akan kita laksanakan juga di pesawat. Ya. Oke. Ini masuk sunnah. Ini yang harus kita lakukan sebelum labbaik Allahumma umrotan. Kalau sudah melafadzkan niat itu, maka seluruh larangan-larangan yang sunnah-sunnah tadi memakai parfum, ya, lip gloss termasuk, apalagi itu pelembab, itu berarti masuk parfum. Itu tidak boleh kita lakukan kalau sudah niat. Itu. Oke. Ini nanti ada praktek memakai kain ihram ya di hotel. Nah, untuk ibu-ibu saya pesankan karena terkadang mukena itu ada yang longgar, wajahnya terlalu ya, disiapkan saja peniti. Ya. Jadi jangan sampai apalagi mohon maaf kalau ibu-ibu tuh pakai kacamata, itu nanti rambutnya ini keluar dari pinggiran-pinggiran kacamata itu. Sementara rambut termasuk aurat ya, jadi harus dirapihkan betul. Kemudian untuk ibu-ibu boleh bawa mukena daku travel satu kan ya, itu menjadi wajib. Kemudian mukena cadangan satu, mau satu boleh, mau dua boleh, berarti 3 mukena. Sebenarnya 2 mukena juga cukup ya. Itu hanya dibawa yang atasannya saja, yang bawahannya nggak usah menuh-menuhin koper nanti, karena selalu pakai hanya yang atasannya saja. Nah, ini selanjutnya kita akan bicara ihram dan larangannya. Kalau tadi sunnah-sunnahnya, mandi sunnah ihram, memotong kuku, merapikan rambut, ya, memakai parfum. Tapi parfumnya mohon maaf, jangan di pakaian. Parfumnya memakainya di badan saja, jangan di pakaian.
Oke, itu masuk sunnahnya. Sekarang kita akan bicara ihram dan larangan-larangannya. Ingat, ketika kita melanggar aturan ihram ini, maka nanti kena fidyah. Ya, kena fidyah ini kita memberi sedekah kepada 6 fakir Sebelum miskin. niat ihram Nah. boleh pakai pakaian ihram dan niat. Boleh. Ya, bayangkan perjalanan kita kalau nggak pakai deodoran, nggak pakai parfum, nanti kasihan orang nanti mabok. Nanti orang mabok. Oke, lanjut ihram dan larangannya. Nah, untuk laki-laki, bapak-bapak, punten, ya, tidak boleh memakai pakaian berjahit. Jadi bapak itu hanya kain ihram, tidak boleh memakai CD. Nah, pada saat keberangkatan pakai CD enggak? Pakai dong, kan belum niat. Ya nanti sekitar 1 jam sebelum niat, itu biasanya bapak-bapak saya susuri, saya bangunkan. Tolong ganti kain ihram. Ya, yang masih memakai CD, dicopot CD-nya. Ya, karena tidak pakaian berjahit. Kemudian memakai alas kaki yang menutup jari kaki dan mata kaki. Intinya mata kaki atau tumit ya. Intinya untuk bapak-bapak harus terlihat kaki bagian depan ya dan tumitnya tidak boleh tertutup. Makanya mohon maaf banget, jangan sampai Mekah ada yang memakai sendal hotel. Karena sendal hotel itu tertutup depannya. Ya, belakangnya terbuka tapi tertutup depannya, itu yang tidak boleh. Jadi harus terbuka depan bagian kaki itu ya dan terbuka belakang. Oke. Yang ketiga, menutup kepala. Tidak boleh menutup kepala dengan penutup yang melekat. Nah, nanti hati-hati bapak-bapak. Misalkan saking kedinginannya di pesawat, misalkan ya, atau lagi kedinginan. Terus kain ihramnya diginiin nih setelah niat. Begini, ditutupin. Itu juga tidak boleh. Ya, jadi biarkan kepala itu harus terbuka gitu. Paham ini untuk bapak-bapak ya? Maaf, Dan Ustazah. ya Mau Pak. tanya Ustazah. Ya. Untuk alas kaki ini setelah niat kita udah harus pakai sendal yang terbuka. Iya, betul. Dan tidak Jadi boleh memakai kaos kaki. jadi di pesawat sudah harus pakai sendal. Iya. Sendal Iya. atau sendal yang nyaman yang terbuka depan, terbuka belakang, Pak. Oke. Pak Haji mau Jadi nggak pakai pakai yang mana sepatu tuh? ya? Nggak pakai sepatu. Ya, ya? kan Enggak. awalnya pakai sepatu kan? Ya. Maka Mendingan. sebelum niat itu tadi sekitar 1 jam sebelum niat itu kan saya susurin tuh, terutama bapak-bapak. Takut ada yang masih pakai kaos kaki, ya kan? Terus kalau tadi sepatunya sepatu yang dipakai itu berarti diganti dengan sendal jepit atau sendal yang terbuka depan, terbuka belakang. Seperti itu Pak Ji. Sampai tawaf ya, sampai mau tawaf itu nggak boleh pakai. Bukan sampai mau tawaf, sampai Sa'i. halul selesai. Halal semua sampai Iya, makanya ini. bapak-bapak itu di area sa'i ya kakinya begitulah terbuka. Nah, ibu-ibu kebalikannya harus memakai kaos kaki, jangan sampai terbuka kaos kakinya. Gitu. Kayak gitu ya Pak Ji. Ya, makasih. Siap. Nah, ini alas kaki. Nah, untuk laki-laki ini. Tuh, lebih aman ya. Mau yang mana tuh yang dipakai terserah. Nah, ini yang tidak boleh, Pak. Terbuka depan tapi tertutup belakang. Ini yang tidak boleh. Atau tertutup depan, terbuka belakang. Makanya kalau sendal hotel seperti ini nih, tertutup depan tapi belakangnya terbuka. Itu ada pernah jamaah kita baru di hotel, dia udah pakai sendal seperti itu. Ya, jadi mohon disiapkan. Nah, apalagi ini. Nah, untuk perempuan ya, tidak boleh bersarung tangan. Tuh. Kemudian tidak menutupi muka atau wajah. Jadi intinya untuk Cadar nggak perempuan. boleh. Nah, betul. Atau masker. Masker kan menutupi. Gitu. Jadi masker nanti saat kita akan niat ya, juga sudah disingkir-singkirkan. Takut kepake. Oke. Ini dia.
Kalau yang tadi saya bilang dibolehkan ya memotong kuku, merapikan rambut, tapi ketika niat maka memotong bulu atau rambut bulu yang ada di tubuh kita ya, tidak hanya bulu termasuk mohon maaf ngupil. Kalau ngupil itu ada kemungkinan jatuh bulu hidung itu juga tidak boleh. Jadi kalau gatal diginikan aja hidungnya. Ya. Terus menggunting kuku tidak boleh karena sudah berniat tadi ya. Meminang, menikahkan juga tidak boleh. Fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Termasuk memandang lawan jenis dengan penuh syahwat itu juga tidak boleh karena kondisi sedang ihram. Oke. Ini bercumbu, bercinta ya. Mohon maaf yang suami istri terutama ya yang sekamar berdua ini biasanya saya perhatikan betul. Jangan sampai melakukan hubungan suami istri saat ihram. Dendanya tidak main-main, onta. Tuh, jadi nanti ada waktunya yang saya infokan silahkan. Sekarang udah halal misalkan gitu ya. Tapi itu selesai tahallul. Jadi bercumbu, bercinta tidak boleh menebang pohon. Memetik, termasuk juga memetik daun-daunan, mematahkan pohon ya. Membunuh hewan tidak boleh. Tuh. Nah, menggunakan parfum. Parfum itu apa sih? Apa sekedar minyak wangi? Tidak. Termasuk juga tadi, apa namanya? Pelembab, lipstik, tisu. Ya, tisu yang berbau wangi itu juga termasuk parfum. Jadi biasanya sampai kita saat landing di Jeddah, begitu masuk bus menuju ke Mekah, itu kita dapat nasi kotak. Nah, di nasi kotak itu biasanya disediakan tisu. Nah, nanti mohon tidak dibuka dulu itu, khawatir wangi. Jadi biasanya kita kumpulkan dulu ya. Nanti Pak Ustadz menyusuri, mutawif kita menyusuri, mengumpulkan tisu yang wangi, baru nanti makan. Itu karena khawatir ada yang membuka sehingga kita kena fidyah nanti. Menggunjing, mencaci, berkata-kata porno atau bertengkar tidak boleh karena kondisi sedang ihram. Berarti ini setelah kita lakukan labbaik Allahumma umratan di atas pesawat sampai selesai rangkaian tawaf sa'i umroh tawaf sa'i tahallul ya. Kalau sudah tahallul berarti sudah selesailah umroh kita. Oke, sebelum tawaf, adakah yang mau bertanya tentang larangan ihram? Apa udah pada ngantuk ya? Nggak paham, Bu. Oh, paham, alhamdulillah. Oke, jadi tadi sebelum kita tawaf, kita pastikan semuanya sudah makan, ya. Kira-kira setelah maghrib atau setelah isya kita akan menuju ke Masjidil Haram, ya. Kalau kita belum melaksanakan sholat, berarti kita nanti sholat berjamaah satu rombongan kita. Begitu. Kemudian kita pastikan semua jamaah dalam keadaan berwudu karena akan melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahallul. Oke. Syarat dan kewajiban tawaf. Suci dari hadas dan najis pada badan, pakaian, dan tempat. Bapak Ibu mohon, terutama yang ibu-ibu tadi ya, khawatir di toilet pesawat itu kaos kakinya terkena najis, maka saat sebelum kita menuju Masjidil Haram, ganti kaos kaki. Nah, kalau baju gimana? Kita kalau yakin bahwa baju batik Daku Travel itu tidak terkena najis, ya dengan batik itu kita akan melaksanakan umroh. Tidak perlu ganti dengan kain atau dengan gamis putih. Tidak perlu. Yang penting yakin bahwa pakaian kita itu tidak terkena najis. Karena harus suci ya. Dari badan, pakaian, dan tempat. Dan harus dalam keadaan berwudu untuk tawaf. Karena tawaf sama dengan sholat. Gitu. Oke. Itu syaratnya. Menutup aurat. Tadi saya sudah sampaikan untuk ibu-ibu mohon diperhatikan mukenanya jangan sampai kedodoran ya atau terlihat rambutnya dari belahan-belahan sini terutama dari sampingan kacamata. Menutup aurat. Nah, ibu-ibu jangan sampai ada yang nggak pakai kaos kaki.
Beda kalau bapak-bapak tidak boleh memakai kaos kaki, kalau ibu-ibu wajib memakai kaos kaki karena harus menutup auratnya. Nah, niat tawaf. Ya, nanti saya bimbing insya Allah ya ketika selesai sholat itu kita melihat Ka'bah juga akan saya bimbing. Ya, Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman dan lain sebagainya. Kemudian nanti sebelum tawaf kita nawaitu tawafa lil umrati qurbatan ilallahi ta'ala. Saya nih tawaf untuk umroh, untuk mendekatkan diri kepada Allah karena Allah Ta'ala. Seperti itu. Saya bimbing. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, mohon maaf nanti saat kita tawaf itu mau mendekat ke Ka'bah atau mau menjauh? Dekat. Dekat. Kalau bisa, Kenapa maunya mendekat? Nanti terdesak. kalau bisa. Lihat Lihat kondisi. lihat Ustazah. Oke, lihat kondisi ya. Pasti jawabannya itu di setiap saya bimbing mendekat. Kenapa semakin dekat ke Ka'bah, semakin cepat selesai Selesai. tawafnya, ya kan? Tapi ketika kita nanti terdesak, nanti saya halau lagi. Pak Ustadz kan yang mengatur barisannya ya. Pak Ustadz nanti akan menghalau ke rada keluar, rada menjauh. Nanti kesempatan lagi, ya lagi seperti itu. Ya, jadi melihat kondisi, insya Allah semakin dekat ke Ka'bah dengan kondisi yang tidak terdesak-desak, umroh kita, tawaf kita akan cepat selesai. Oke. Memulai dan mengakhiri tawaf pada sudut Hajar Aswad. Ingat ketika sampai Hajar Aswad di ujungnya ada lampu hijau, ya. Mudah-mudahan terlihat Ka'bahnya. Waktu kita umroh kemarin Desember itu sedang dipagar-pagarin. Hanya bisa melihat saat umroh pertama aja. Selanjutnya kondisi perbaikan Ka'bah jadi kita nggak bisa melihat. Tapi posisi lampu hijau di sebelah kanan itu sebenarnya tetap ada. Jadi ketika sampai di Hajar Aswad kita memulai Bismillahi Allahu Akbar sambil mengecut tangan ya. Itu setiap sampai di sudut Hajar Aswad seperti itu. Karena itu berarti tandanya kita memulai yang pertama, memulai yang kedua seperti itu ya. Ya nanti kita akan praktek saat manasik di hotel. Nah, ini dia. Ya, ujung sana Hajar Aswad, ujung sininya ada lampu hijau di atas ya. Itu terlihat oleh semua jemaah. Nah, itu dia ya. Lampu hijau itu hanya di situ pas sudut Hajar Aswad. Ya, sejajar dengan sudut Hajar Aswad. Di ujung yang lainnya tidak ada. Gitu. Jadi setiap sampai situ kita Bismillahi Allahu Akbar mengangkat tangan. Bismillahi Allahu Akbar. Dan ingat Ka'bah itu selalu berada di sebelah kiri kita. Kalau kita terdorong dan kita menghadap ke Ka'bah atau membelah, segera putar tubuh kita agar Ka'bah selalu di sebelah kiri kita. Oke. Nah, ini ya lebih jelasnya. Menjadikan Ka'bah selalu di sebelah kiri. Itu sunahnya. Meyakini telah sempurna 7 putaran. Nanti Bapak Ibu mau melihat sendiri apa doa-doanya atau bagaimana? Dibimbing aja, Bu. Nah, ya. Ini saya sampaikan, insya Allah kita nanti dibekali wireless setiap orang. Jadi Bapak Ibu bisa mendengar suara saya tidak bisa mendengar suara Bapak Ibu. Hanya perlu saya sampaikan bahwa di area tawaf itu kan terbuka ya. Jadi terkadang suaranya itu on off. Nah, ketika on off, Bapak Ibu tidak usah khawatir baca apa saya. Baca zikir-zikir yang biasa Bapak Ibu lafadzkan atau doa-doa yang Bapak Ibu mohonkan. Jadi tidak usah panik dengan kondisi wireless yang trouble, gitu ya. Justru itu kesempatan Bapak Ibu untuk berdoa sendiri-sendiri, tapi insya Allah kan tidak akan keluar dari kita. Nah, nanti kedengaran lagi saat muter itu, nanti kedengaran lagi. Tapi di area sa'i, insya Allah semuanya terdengar karena posisinya tertutup. Nah, yang harus kita yakini bahwa umroh kita, tawaf kita telah sempurna 7 putaran. Dan mohon kepada Allah mudah-mudahan tidak batal, tidak kentut maksudnya, ya, tidak kentut. Itu mudah-mudahan. Ya. Kalau misalnya batal? Kalau batal karena kentut. Nah, itu sampaikan ke Pak Ustadz. Nanti Pak Ustadz yang mengantar untuk berwudu. Gitu, karena tidak bisa tayamum di situ.
Maka tadi kita mohon kepada Allah, ya Allah berikan kekuatan agar sempurna tawaf saya, sempurna umroh saya gitu. Nah, nanti selesai apa namanya, kalau Ibu maaf batal tadi, sampaikan aja ke Pak Ustadz ya, karena posisi saya itu di depan membimbing, Pak Ustadz nanti yang menyusuri. Insya Allah kita sehat semua. Amin. Nah, sunnah-sunnah tawaf. Tadi syarat dan rukun ya. Sunnah-sunnah tawaf. Nah, mencium Hajar Aswad. Ada yang mau mencium Hajar Aswad? Kalau Ini saya sampaikan ya untuk ibu-ibu. Mungkin bisa, mungkin. Tapi ada tapinya untuk ibu-ibu. Itu biasanya di dalamnya ada joki. Akhirnya maaf tubuh kita kedempet-dempet. Kalau saya tidak menyarankan. Cukup kita istilam dari jauh Bismillahi Allahu Akbar. Nah, itu juga sudah cukup ya. Tapi kita mohon pada Allah mudah-mudahan hijir Ismailnya buka. Jadi nanti selesai besoknya kalau ada kesempatan nanti Pak Ustadz membimbing yang laki-laki, saya membimbing yang perempuan untuk bergantian. Tidak mungkin semuanya satu waktu itu saya ajak masuk ya. Mungkin 10 orang, besoknya 10 orang gitu ya. Karena ini banyakkan perempuan daripada laki-laki. Perempuannya 19 kalau nggak salah. Banyakkan perempuan ya. Jadi ada 2 kali mungkin ke Hijr Ismail. Insya Allah di situ kita bisa salat sunnah dan bisa mencium Ka'bah. Ya, itu untuk ibu-ibu. Untuk bapak-bapak silakan komunikasi dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz, anterin saya pengen cium Hajar Aswad. Silakan saja ya. Tapi untuk ibu-ibu mohon maaf, saya tidak bisa memfasilitasi mengajak ke situ karena kondisi sangat kredit ya untuk kita perempuan. Menjadikan kain ihram di bawah ketiak kanan dan ujungnya di pundak. Ini untuk bapak-bapak ya. Tolong diperhatikan nanti. Nanti bagaimana kita memakai kain ihram yang nyaman sehingga tidak kedodoran dan lain sebagainya. Oh, mohon maaf, sabuknya sudah dapat semua kan? Ya. Ya, jangan sampai nanti nggak bawa sabuk, repot itu. melorot. Melorot nanti ya. Pakai peniti boleh nggak, Bu? Nggak ada yang pakai peniti, Bu. Nanti di ujung-ujungnya ada saat praktek dikasih tahu mana yang nyaman. Oh, ya. Gitu ya. Jadi cukup dengan sabuk. Dengan sabuk sudah cukup. Enggak, nanti ada lipetannya, Bu. Dia aman, dia tidak akan copot. Iya. Ya. Oke. Nanti besok-besok kita Nah, untuk bapak-bapak lari-lari kecil pada 3 putaran pertama. Berarti putaran 1, putaran kedua, putaran ketiga. Bagaimana lari-lari kecil ya? Kan penuh banget berdesakan. Itu kan isyarat saja, rada lari-lari sebegitulah. Kira-kira ya, itu untuk laki-laki. Sunahnya demikian, putaran 1 sampai putaran ketiga. Kalau untuk perempuan biasa saja. Tidak ada istilah putaran lari-lari kecil. Ini hanya untuk laki-laki. Menghadap Hajar Aswad seraya mengangkat kedua tangan dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini untuk perempuan hati-hati pakai manset ya, ibu-ibu tolong persiapkan mansetnya karena ada baju tertentu yang ketika kita mengangkat tangan mukena melorot dan tangan kita terlihat itu sudah terlihat auratnya nanti. Tolong dipersiapkan manset 2 atau 3. Ya, kalau kotor kita kucek-kucek ya. Ya, berarti pas dari hotel ke bandara masih pakai daku travel sama jilbab merah. Setelah mau sampai baru ganti mukena yang daku putih itu. Oh, kalau mukena itu sudah kita pakai saat sebelum niat di atas pesawat. Makanya nanti mukenanya kalau mau aman taruh di bisa di cabin. Kalau nggak mau bawa, saya biasanya di tas lempang. Iya. Nah, iya. Jadi ketika akan niat kita sudah memakai mukena semuanya biasanya dengan itu. Dan saya tidak anjurkan, mohon maaf, dengan kerudung yang panjang ya, karena itu suka melorot juga. Akhirnya terlihat nanti tangannya. Oke, gitu ya Bu. Ya Bu Ustaz. Oke. Tidak memutus putaran tawaf, artinya nggak ada ngaso-ngaso tuh. Ketika tuh ngaso dulu deh, capek, enggak. 1 sampai putaran ke-7, insya Allah. Ini yang harus kita persiapkan kalau umroh pertama di malam Sabtu ya, insya Allah kondisi adem. Tapi nanti saat umroh kedua di hari Minggu, ini yang kita start itu sekitar jam 2 kurang kita. Jam 2 siang itu
baru menuju Masjidil Haram. Jadi mulai start tawaf itu jam 2 lewat, lagi panas-panasnya. Nah, tapi alhamdulillah biasanya karena niat kita kuat, walaupun rasa panas terik, itu terasa adem. Insya Allah. Nah, Pakai ini topi makanya, apa nih? kenapa? Topi, pakai topi. Topi, enggak ada yang pakai topi, langsung mau kena aja. Oh iya. Iya. Baik. Oke. Makanya saya anjurkan bahwa pakai kaos kaki yang tebal, Bu. Yang kemarin saya share tuh di grup. Ya, Ya. itu rada tebal tuh yang kayak agak. Kadang saya suka double 2 itu, pakai kaos kaki kalau lagi tawaf, biar tidak sakit bagian bawahnya. Ya. Ya. Oke, tidak memutus putaran tawaf sampai selesai. Oke. Kalau batal, kalau batal tawafnya, udah setengah. iya gitu. setengah. Kalau baru setengah, kita berwudu dulu nanti. Karena baru setengah belum sempurna satu putarannya, ya. Mulai dari awal. Tapi kalau sudah putaran kedua, kita melanjutkan dari tempat batal. Oke. Selesai tawaf, nanti kita akan giring ke jamaah itu untuk sholat berdoa. Setelah berdoa, sholat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim. Ya, di situ kita akan sholat atau mencari posisi yang nyaman untuk bisa kita sholat. Terkadang sejajar dengan makam Ibrahim, kita terkadang sejajar dengan pintu Ka'bah, tergantung situasi dan kondisi di pelataran Masjidil Haram. Untuk sholat sunnah tawaf, Bu. Sholat sunnah tawaf. Usolli sunnat tawafa rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Tuh ya. Selesai itu berdoa sama-sama, baru nanti kami arahkan untuk minum air zam-zam. Itu. Saat minum air zam-zam itu, kita menghadap ke kiblat, kita biasanya baca doanya sama-sama. Saya bimbing dan kita baca doa sama-sama untuk sebelum melanjutkan sa'i. Ya, ini ya. Kami start tawaf dari mana kita tadi? Hajar Aswad. Hajar Aswad. Hajar Aswad. Ya, lampu hijau sejajar dengan dari Hajar Aswad. Ujung sana itu setelah Hajar Aswad adalah rukun Iraki menghadap ke Irak. Ya, kemudian ujung sananya lagi rukun Syami menghadap ke Syam. Ujungnya lagi rukun Yamani menghadap ke Yaman. Nah, pada saat sampai rukun Yamani, kita masih baca Bismillahi Allahu Akbar tanpa dikecup tangannya. Kalau tadi di Hajar Aswad, Bismillahi Allahu Akbar, dikecup tangannya. Kalau di rukun Yamani, Bismillahi Allahu Akbar tanpa dikecup. Nah, baru dari situ, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ya, nanti kita akan baca sama-sama. Nah, tolong diperhatikan, dilihat tuh. Di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah adalah multazam. Multazam salah satu tempat mustajab untuk berdoa. Nah, itu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Ya. Makam Ibrahim ini yang kuning. Ya, oke. Oke, itu yang kuning makam Ibrahim. Nah, nanti kita perbanyak doa yang dianjurkan oleh Nabi Ibrahim juga. Apa? Rabbi habli minas salihin. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Kemudian Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, itu di belakang makam Ibrahim. Nah, yang melingkar di situ itu namanya Hijr Ismail. Oke, kita lihat ya. Hajar Aswad 1, 2, Multazam 3, pintu Ka'bah 4, Hijr Ismail tuh. Hijr Ismail itu yang di dalam lingkaran itu ya. Kemudian 5 rukun Yamani, 6 makam Ibrahim. Oke, itu tempat-tempat bersejarah yang harus kita tahu. Nah, oke, setelah minum air zam-zam kita akan menuju Bukit Sofa dan Marwa untuk melaksanakan sa'i. Sebelum sa'i ya, kita menghadap semuanya ke Ka'bah, baca doa dulu di situ. Baca doa, kemudian baru start tawaf. Tawaf yang harus kita ketahui ya, dari Sofa ke
Marwa dihitung 1. Jangan sofa, marwa, marwa, sofa. Kalau tadi tawaf itu dari Hajar Aswad, berhenti di Hajar Aswad 1 putaran. Tapi kalau sa'i dari Bukit Sofa berhenti di Marwa 1. Dari Marwa ke Sofa berarti 2. Ya, Sofa ke Marwa lagi 3. Berawal di Sofa, berakhir di Marwa. Berarti ente maksud ya nggak muter Oke, lanjut ya. sekali. Tawaf yang sah. Tawaf Ya, yang sah maksudnya menyambung ke sa'i. Kalau satu. tawaf. Oke. Nih, Bapak Ibu, punten tolong kami bahwa dari Sofa ke Marwa itu 420 meter. Ya. Berarti 420 kali 7. Berapa tuh? 7 3 kiloan. 3 kiloan itu yang harus dipersiapkan tenaganya. Makanya kenapa harus mulai jalan kaki, ya, membiasakan jalan kaki. Di situ baru putaran pertama dari Sofa ke Marwa sudah rasanya digandulin tuh kaki. Ya, makanya ada jeda istirahat. Biasanya pas ketiga saya tanya, Bapak Ibu mau istirahat? Ya, nah istirahatnya apa? Minum air zam-zam. Gitu. Ya, minum air zam-zam. Ini ada jeda dulu. Jedanya sekedar minum air zam-zam. Setelah itu melanjutkan kembali sa'inya. Oke ya. Sunnah-sunnah sa'i. Kita punya waktu 10 menit lagi. Suci dari hadas dan najis pada badan, pakaian, dan tempat. Bapak Ibu mohon difahami bahwa ketika kita tawaf sama dengan sholat. Harus dalam keadaan berwudu. Tapi ketika sa'i bagaimana? Boleh. Kalau memang batal, boleh lanjutkan. Artinya sunnah dalam keadaan berwudu. Jadi kalau misalkan nggak pengen banget buang angin, ya ditahan dulu lah. Biar kita dapatkan pahala sunnahnya. Ya, tapi juga jangan ditahan, udah pengen buang angin saat ini ditahan aja, ya. Itu bedanya ya. Tawaf harus dalam keadaan berwudu, tapi sa'i boleh dalam keadaan tidak berwudu. Sunnah kita punya wudu, tetap kita ambil sunnahnya. Oke. Yang kedua, berkesinambungan. Ya, artinya putaran pertama selesai, walaupun tadi ada jeda istirahat sekedar minum, ya lanjutkan lagi gitu. Jadi nggak bisa ngaso dulu deh, tidur dulu, nggak bisa kayak gitu. Ya, biasanya pengen cepat selesai itu. Ya. Tapi mohon maaf, ini jemaah kita tidak semuanya muda-muda ya. Ada beberapa juga yang sepuh. Tuh mungkin jalannya rada pelan. Tolong, Ustazah, tolong jangan cepet-cepet gitu, nggak apa-apa. Ya, sampaikan saja. Tuh pun nggak begitu biasanya, kecepatan nggak Ustazah gitu. Ya, saya tetap memperhatikan kondisi jamaah ya. Lanjut, mendaki Bukit Sofa dan Bukit Marwa pada setiap putaran. Ya, ketika sampai Marwa kita akan ke atas. Ya, Inna Sofa wal Marwa min sya'airillah. Ya, faman hajjal baita. Coba ikutin saya. Inna Sofa wal Marwata wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi i'tamara fala junaha alaihi yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Nah, setiap pendaki Bukit Sofa, Bukit Marwa kita baca itu. Ya, insyaallah. Menghadap kiblat, takbir dan tahlil, berdoa, membaca sholawat. Biasanya kita sholawat tibil qulub juga tuh paling semangat. Allahumma sholli ala sayyidina. Semangat banget itu. Ya, dihafalkan itu silakan. Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha
Oke, terus wa nuril absari diyaiha. Terus wa ala alihi wasallim. Ya, itu akan kita baca saat sa'i ya, selingan. Akan kita baca juga perbanyak sholawat nanti menuju ke Madinah. Insya Allah. Nah, ini Bukit Marwah seperti ini ya. Mudah-mudahan di bagian atas di Bukit Marwah itu ada lingkaran batu hitam. Kita bisa istirahat di sana. Kemarin beberapa kali kami umroh ditutup. Mudah-mudahan besok dibuka. Oke, lanjut. Berjalan cepat sepanjang lampu hijau pada setiap putaran. Untuk pria ya, untuk wanita biasa saja. Jadi ada antara lampu hijau ketemu lampu hijau. Itu bacaannya adalah Rabbil fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzul akram. Ya, itu coba dibaca doa itu ketika ibu lari pagi, olahraga pagi. Ya, Rabbil fir warham. Wah, tambah semangat itu. Oke, ini ya, Sofa Marwah mengulang tadi. Lanjut lagi. Nah, ini tahallul. Sebagai tanda pelaksanaan umroh telah selesai. Ingat harus tahallul. Kalau belum tahallul berarti rangkaian umrohnya belum selesai. Nanti kita baca doa dulu menghadap ke Ka'bah, kemudian baru kita halau ke arah luar atau posisinya biasanya di luar, tetap menghadap ke Ka'bah. Baru botak apa kan enggak umroh lagi. Oke. Hal tersebut berarti perkara-perkara yang tadinya diharamkan, dilarang, menjadi halal kembali. Jadi pakai wewangian setelah itu boleh ya. Pakai odol, pakai sabun boleh, silakan. Sudah selesai. Oke, ada yang ditanyakan silakan. Nah, ini tawaf wada ya. Tawaf wada tadi sudah kita sampaikan akan kita laksanakan sebelum meninggalkan kota Mekah untuk menuju kota Madinah. Ingat, dilakukan ketika Anda meninggalkan kota Mekah. Yang kedua, tidak dilanjutkan dengan sa'i. Jadi Bapak Ibu, ketika yang namanya umroh, tawaf, sa'i, tahallul, ya. Itu ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib, ada 5. Ketika Bapak Ibu hanya tawaf sunnah, begitu masuk Masjidil Haram, saya pengen tawaf, itu namanya tawaf sunnah. Hanya tawaf saja. Termasuk tawaf wada tidak diikuti sa'i. Ya, jadi tawaf tadi 7 putaran, selesai itu salat sunnah, tawaf, baca doa, udah selesai. Itu namanya tawaf sunnah atau yang namanya juga tawaf wada seperti itu. Jadi tidak ada sa'i. Hukumnya wajib yang tawaf wada ini kecuali bagi orang yang halangan. Sedang haid maka tidak usah. Makanya yang sedang haid, wanita-wanita yang sedang haid, tolong sampaikan ke saya. Komunikasi terus. Ustazah, saya masih haid. Gimana saya nggak bisa tawaf wada? Tidak bisa. Hanya menunggu kami di hotel saja. Ya, banyak baca doa saja di hotel. Ziarah ke makam Rasulullah. Nanti aktivitas kita di Madinah, City Tour. Sekarang itu hanya bisa 1 kali ya ke Raudhah. Itu pun memakai tasreh. Tasreh itu nanti sudah diusahakan sama tim kita di Madinah ya. Namun yang perlu dipahami bahwa saat ziarah City Tour Kota Madinah nanti kita akan ke beberapa peninggalan bersejarah ya. Itu perlu dipersiapkan fisik juga. Oke, untuk di Madinah nanti kita lanjutkan saat manasik ya. Ini silakan tanya jawab barangkali ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan keberangkatan kita, silakan. Assalamualaikum, Ustazah. Mau tanya. Ya, Pak Haji. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai kita di Hotel Haris kan menginap 1 malam. Ya. Itu apa
apakah udah dibagi kelompok ataukah masih bisa mungkin cuma yang suami istri gitu di kamarnya atau Oh udah dibagi? iya, siap. Untuk di Hotel Haris, insya Allah nanti yang suami istri dengan suami istri, ya. Yang tidak suami istri nanti juga berdua-berdua sudah dipasangkan. Gitu. Oke. Tapi ya walaupun di Mekah Madinah suami istri berpisah, ikut yang ngambil yang kamar berempat, maka ketika di Hotel Haris suami istri satu kamar. Masih satu kamar Gitu. ya. Ya, gitu. Terus yang kedua Ya. mengenai yang hari Minggu nanti kan ada umroh kedua. Ya, siap. Itu pertama kan kita harus melakukan city tour. City tour Kota Mekah. Ya. Apakah nggak sebaiknya dibalik kita umroh kedua dulu baru city tour? Karena untuk laki-laki kan harus pakai pakaian ihram, harus bawa pakaian ihram ya, karena habis city tour langsung umroh kedua ya. Ya, Atau betul. gimana? Jadi kalau kita ngambil umroh dulu, tidak ada yang seperti itu. Ya, karena ini berkenaan dengan penyewaan bis. Kita city tour dulu, bapak-bapak tetap memakai pakaian biasa, pakaian nanti kita tentukan apakah apa namanya atasannya itu rompi. Insya Allah nanti di hotel kalau nggak salah dapat rompi dari travel ya. Itu. Nanti kain ihramnya masukin ke satu tas tenteng. Itu. Nanti ada di mana posisinya bisa juga di Jabal Rahmah. Nanti kita lihat situasi yang enak, yang nyaman untuk berwudu. Nah, disitulah bapak-bapak ganti kain ihram, gitu. Ibu-ibu juga di situ, silakan yang mau ke toilet, yang harus berwudu dari situ. Karena kita ngambil mikotnya itu kan di Jirona. Di Jirona itu sangat crowded untuk mengambil air wudu. Jadi kita sebelum ke Jirona udah terakhir ini ya, terakhir city tour itu ke Jirona. Makanya dari Jirona langsung menuju Makkah gitu loh Pak Haji. Kalau diputer rasanya tidak mungkin. Gitu. Jadi insya Allah situasi yang tadi akan kami sampaikan dan kita biasanya ada briefing dulu. Apa yang perlu kita persiapkan besok. Jangankan di situ Pak Haji, kalau tenaganya masih kuat, insya Allah di hari Senin kita kan city tour Taif, ya kan? Sama city tour Taif juga akhirnya kalau jamaah mau, kita akan mengambil mikot di Kornul Manazil kalau tidak pada capek. Jadi kita bisa umroh 3 kali sebenarnya besok, ya. Di Alamlam, kemudian di Jirona, sama di Kornul Manazil. Sama city tour Taif dulu, baru nanti endingnya kita apa namanya di Masjid Kornul Manazil untuk mengambil mikot di umroh ketiga. Ya, terima kasih aja. Lagi yang lain, silakan. Mau umroh kan harus mikot lagi. Nah, iya, setiap umroh kita harus ambil mikot. Kalau posisinya di Mekah, ya, dan tidak city tour, berarti ngambil mikotnya di Tan'im. Itu nanti kalau dari Tan'im kita harus menyewa apa namanya taksi ya. Paling bayarnya per orang 10 real gitu. Oke, Ibu Irma mau tanya, Bapak Rodi? Ibu Saras sehatnya Ibu Saras. Menyimak materi kayaknya. Nggak ada yang dihafal, nggak ada ya. Jangan bingung ya. Tidak ada yang dihafal. Pokoknya, ya. pokoknya saya berserah sama Bu Ustazah. Allah. Oh salah ya, sama Allah ya. Ya berserah sama Allah. Apa namanya? Kalau mau dihafal cuma satu ya, doa minum air zam-zam itu aja. Karena setiap saat kita akan minum air zam-zam. Nggak mungkin pas bilang mana ya kebetannya gitu. Kalau mau dihafal itu aja dah. Aduh ketahuan banget saya. Habis pegang-pegang buku, jangan stres, tenang aja. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa bacaan tawaf, bacaan sa'i itu tidak ada bacaan yang khusus, artinya yang wajib. Ya, kalimat-kalimat thayyibah walaupun sekedar istighfar, sholawat silahkan. Jadi jangan bikin kita, aduh satu buku ini harus dihafal, nggak ada. Ya, kalau memungkinkan mau buka buku silakan, itu lebih baik. Tapi yang terbaik kan dengan doa sendiri ya, insya Allah. Kenapa Bu Irma? Enggak mau tanya, dari hotel kan kita pakai batik ya? Ya. Merah. Ya.
Nanti di pesawat baru ganti mukena ya? Nah, hanya ganti mukena saja. Maksudnya mau pakai apa namanya kerudung daku travel di dalamnya, terus luarnya mukena ya, itu lebih baik. Oh, berarti cuma ganti pakai mukena aja kan ya? Jadi yang Ya, disiapin yang untuk dipegang mukena aja ya? ya betul, betul itu saja. Yang sama kaos kaki siapin 2 ya, Bun. Kaos Iya, iya. kaki. Ya, takutnya kita ganti terus nanti sampai hotel. Terkadang, mohon maaf ya Bapak Ibu, saat kita sampai belum tentu kamar itu sudah dibuka, gitu. Jadi nanti mana yang akan dipakai untuk kita tawaf, ya, pakaian atau mungkin sendal, ya, itu diusahakan di tas apa namanya tas cabin. Cabin kita kan bawa sendiri, bukan tas bagasi. Nah, khawatir bagasi itu masih apa namanya masih dipersiapkan sementara kita harus berangkat untuk umroh gitu ya. Mana-mana yang perlu tolong di tas tenteng atau tas cabin saja. Termasuk kaos kaki. Atau mungkin maaf CD ya, CD celana dalam takut pengen ganti gitu. Oke, oke. Siap. Oke. Ada lagi? Ustaz, Ya. Ustaz, ya. Di pesawat itu ada disediakan tempat untuk memakai ihram nggak? Oh, di pesawat itu biasanya di pesawat bagian belakang ada apa namanya tuh semacam musola, Pak. Oh ya ya ya. Nanti semacam musola nanti saling bergantian aja sama bapak-bapak. Kan saya mah nggak mungkin di situ. Jadi Ya. jadi ada ruangan gitu ya Bu ya? Disediakan Ya, ya? ada ruangan. Makanya tadi kalau Bapak pakai masa dari hotel sini nggak pakai celana dalam kan nggak mungkin ya. Pasti pakai celana dalam dulu. Nah, kalau memungkinkan di toilet ya di toilet tapi tolong bawa kain ihram jangan sampai kena najis itu aja, Nah Pak. itu takutnya di Nah, situ Bu. ya. Ya, Nanti ya. saya susuri dulu, Pak. Ini posisinya kalau mau gantikan ihram di sini gitu ya. Di belakang itu ada kok musola, semacam musola lah. Ruangannya lumayan juga itu. Untuk sekitar 10 orang ganti kain ihram cukup. Gitu. Gitu ya. Intinya ada apapun mohon dikomunikasikan dengan kami. Jangan kebingungan sendiri. Mudah-mudahan kami bisa memberikan solusi yang terbaik. Ada lagi? Assalamualaikum. Assalamualaikum Salam. Ustazah. Ya, Bapak siapa ini? Nah, Pak Edi. Oh ya. Ya. Ada 2 loh. Ada Pak Edi Junaidi, ada Pak Edi Putranto. Nah, saya Junaidi saya. Iya. Suaminya Bu Saras. Iya, yang cantik itu besti saya di imigrasi. Amin. Nah, ini kan tadi niat umroh. Ya. Nah, bagi yang laki-laki pakai batik, ya kan? Iya. Terus ketika itu di pesawat nanti untuk pemakaian ihram. Iya, ihramnya saja ya, atasan saja. Oh, jadi batiknya dibuka aja gitu ya? Ya, batiknya dibuka. Jadi tinggal buka batik. Kalau bawah kan udah tetap pakai kain ihram dan pakai CD. Nanti saat sebelum niat, CD dan batik dicopot, ganti kain ihram. Belum. Nanti lihat, kan saya bilang tadi lihat posisi. Kalau jamaah itu bertebaran tidak satu tempat, maka niat kita akan dijedah. Ya. Tapi kalau jamaah itu satu tempat kumpul, satu ruang, maka kita akan niatnya di Yalamlam, di atas pesawat. Iya. Nah, 30 menit atau 1 jam sebelum niat, biasanya saya infokan Bapak Ibu, tolong ganti kain ihram. Nah, mau niatnya di Jeddah ataupun di apa namanya di Yalamlam, kain ihram tetap insya Allah akan kita pakai pesawat, Pak. Gitu untuk memudahkan. Itu udah posisi atasnya aja gitu, atasnya. Ya, atasnya saja. Kalau bawahnya sudah dipakai dari hotel. Bawahnya udah pakai dari hotel, tapi CD masih pakai. Oh. Iya, gitu. CD masih pakai. Dan atasannya masih pakai batik. Gitu, Pak. Tinggal buka. Oh, jadi kita berangkat pagi dari Hotel Haris itu pakaian ihram bawah sudah
digunakan Iya, dan betul. plus CD, Ya, begitu. plus CD. Kalau bapak nyaman tidak pakai CD, nggak apa-apa. Tapi kedinginan nanti. Ngelonang-ngeloneng dong. Oh jadi ya maksudnya gitu. Jadi berangkat dari Haris, ihram bawah sudah digunakan gitu Ya, ya. betul. Dan sabuknya, jangan lupa. Dan sabuknya. Hmm. Iya, ini Karena kalau sampai nyopot bagian apa namanya celana panjang juga repot nanti di pesawatnya, Pak. itu Tuh. dia. Ya, repot Nah, sekali. Makanya kalau tetap itu kan tinggal seandainya pun diingatkan, tinggal sudah turunin CD-nya aja kan, iya, gitu kan. betul. Makanya tadi Pak Benny bingung, nanti ada enggak Ah, ganti kain ihram? Kan mudah. Walaupun posisinya di apa di pesawat, bangku biasanya kan tinggal atas doang sama bawah, bawah kan di toilet. Tinggal cuci iya. di bawah. Gitu. Ya, ya. Ya, terima Insya kasih Allah. Mas Raja. Ya, sama-sama. Ada lagi? CD-nya biar nggak najis, nggak kotor. Ya, CD-nya jangan kena najis juga. Cukup sampai di sini? Oh ya, mohon maaf sebelumnya. Apakah jamaah ingin naik kereta cepat dari Madinah dari Jeddah ke Madinah? Kalau ingin naik kereta cepat berarti kena biaya lagi kisaran 800 sampai 1 juta mungkin atau mungkin 1 juta lebih sekarang. Kalau tidak ya nggak jadi masalah, berarti kita naik bus saja 6 jam, kita bisa santai tidur. Nanti ada rest area kita berhenti gitu kan. Karena Ya, Bisa jadi yang ya ya usulan saya sih mendingan bis aja saja. Soalnya bisa aja kalau ya. kereta itu naik turun, nunggu Bu. Nah, Keretanya itu betul. yang agak kan Repot. pasti penuh kan, kereta juga pasti penuh. Banyak yang Iya, pengen naik kereta. Mendingan kita bus bisa istirahat, tidur di bus, iya, iya, nggak naik betul. turun, sampai juga langsung di tapi Madinah tetap bisa istirahat. Iya, di Madinah ya. iya. Oke. Tapi kalau yang Gimana lain yang pengen lainnya? kalau yang lainnya pengen naik kereta ya silakan. Kalau naik kereta semua. Usulan aja Kalau ya. ya, kalau naik kereta semua, kalau naik bis semua, karena kita tidak mungkin jemaah dibagi dua. Kita juga ngontrolnya satu-satu. Apalagi saya yang harus di kereta kalau naik kereta, karena kan bus ketika bagaimana ya posisinya itu harus didampingi mutawif yang bus itu. Tidak naik kereta ya, bus saja gitu. Naik bus Bu Ya, sambil berwisata enak. Bus saja, Bu. Oke, baik kalau demikian kita bisa istirahat ya, bisa apa saja karena tidak turun naik ya, naik ke bus langsung cus menuju Madinah, insya Allah. Baik. Kemudian kami infokan bahwa kita juga akan menghimpun wakaf Al-Quran. Ya, wakaf Al-Quran ini 50 real. Ada yang sudah mengumpulkan dari sekarang biar penukarannya di sini, karena mutawif kita tidak mau kalau nanti pakai apa rupiah, harus menukarkan lagi. Kondisi rada ribet ya. Mau sekarang itu sekitar 240.000 ditransfer ke rekening saya. Nanti saya masukkan ke grup wakaf, takut ada namanya yang keselip yang belum tertulis. Seperti itu. Kemudian kita juga ada program Al-Quran satu Mekah, satu di Madinah. Terus gimana? Nanti kita di list. Misalkan Saras juz 1, suami juz 2, atau suami juz 1. Nggak masalah itu. Yang penting tugas kita menghatamkan Al-Quran secara bersama-sama, satu kali di Mekah, satu kali di Madinah. Nanti kami akan fasilitasi itu. Kalau sudah berarti di checklist gitu. Seperti itu ya. Biar kita gemar membaca Al-Quran. Nah, kemudian nanti saat manasik ada yang belum saya terangkan ini. Pertama praktek. Yang kedua praktek sholat jenazah ya. Sholat jenazah belum nih. Ya kan? Karena sholat jenazah itu setiap waktu. Dari mulai subuh sampai isya itu ada sholat jenazah. Kemudian yang ketiga sholat sujud tilawah. Nah, itu nanti insya Allah akan saya sampaikan saat kita manasik di Hotel Haris. Beli cuman Ada lagi yang disampaikan atau cukup sampai di sini?
Cukup lah ya, cukup ya. Kita sudah lewat 15 menit. Oke, ya. Insya Allah nanti materinya kita sambung lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, keberkahan hidup kita, kesehatan, kekuatan lahir dan batin, kekuatan iman dan Islam, dan perjalanan umroh kita mabrur. Keluarga yang kita tinggalkan senantiasa dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. بهذه النية المخلصة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الذاكرين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل عمرتنا عمرة مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rangkaian materi sudah dijelaskan oleh Ustazah. Terima kasih banyak Ustazah. Mengingatkan kembali Bapak Ibu sekali lagi buku doanya, buku panduannya mohon dibaca-baca lagi. Lalu mengingatkan kembali pada saat manasik manasik H-1 pada saat hotel tanggal 15 pakaian yang perempuan gamis putih kerudung hitam, laki-laki sama koko putih celana hitam. Sekali seperti itu. Terima kasih banyak kepada Pak Beni, Bu Indah, Pak Sugio, Bu Lasiem, Ibu Rumdini, Pak Adis, Ibu Miftahul Jannah, Pak Edi Junaidi, dan Ibu juga Bu Sarah, Bu Nani, Pak Edi Purtanto, lalu beserta Ibu Bu Mangi, lalu Bu Rodi, lalu Pak Angga, Pak Hadi, Ibu Suciati, Ibu Rohim, Ibu Irma, Ibu Sarinur, dan Ibu Hanifah. Terima kasih banyak yang sudah mengikuti manasik Jumat pada hari ini. Saya Ai sebagai pembawa acara, mohon maaf atas semua kata-kata atau kesalahan. Mari kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Doa alamin. kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kalau berkenan Bapak Ibu dibuka kameranya untuk dokumentasi kami. Lagi tidur. Oh, Ini.
Fantasi. Iya, sebentar untuk dokumentasi. Mas Arif, Mas Arif, Pak Angga siap. Siap, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu Jajak Komunitasiro. Angga silakan. Amin. Pamit ya. Assalamualaikum. Istirahat. Ya, waalaikumsalam saja. Mohon, atur nuhun. Berkat.